Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada hari ini terus belajar firman Tuhan. Dan setia, bertekun, disiplin, sabar, dan lebih dalam lagi belajar firman-Nya. Hari ini kita akan belajar dari Matius 13. Lanjutan dari yang kemarin kita sampai ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekali lagi, ayat ini masih merupakan bagian dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan orang. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di semak duri. Dan kita sudah bahas satu persatu dalam tayangan YouTube saya yang kemarin selama 3 hari berturut-turut. Dan hari ini adalah bagian atau tanah jenis yang keempat, yaitu tanah yang baik. Dan esok kalau Tuhan izinkan kita akan memasuki bahasan yang baru, masih dari Matius pasal yang ke-13. Nah, apa maksudnya di sini? Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, maksud mengerti di sini maksudnya bukan saudara mengerti. Oh ya saya tahu. Oh ya bukan. Tapi kata mengerti di situ maksudnya kalau kita lihat dari konteksnya adalah mengerti dengan hati. Dalam arti dia mendengar firman dan menerima, menyimpannya dalam hati, menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Nah, dikatakan orang ini akan berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Hasil yang Tuhan Yesus gambarkan ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat, adalah hasil yang sangat luar biasa. Nah, biasanya kalau pemilik ladang itu menginginkan hasil beberapa kali lipat, buahnya beberapa kali lipat. Jadi benih itu bertumbuh, kemudian dewasa sehingga bisa berbuah. Dan bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Ya mungkin kalau ada yang bisa 10 kali lipat itu sudah luar biasa. Tetapi kalau dikatakan di sini ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, tentunya ini adalah hasil yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya extraordinary. Sangat luar biasa, di luar pemikiran, di luar harapan. Karena sangat-sangat besar. Dan inilah hasil atau buah yang dihasilkan dari orang-orang yang hatinya adalah tanah yang baik. Dia mau menerima firman, dia mau menyimpannya, dan dia mau menerapkannya. Dia mau melakukannya sehingga dia bertumbuh dan berbuah secara luar biasa. Nah, mereka adalah orang-orang yang Tuhan inginkan untuk dipakai di dalam kerajaannya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang membiarkan hatinya dibajak oleh firman. Membiarkan hatinya terus dikerjakan oleh firman. Membiarkan hatinya untuk dipakai bagi kerajaan Allah. Orang-orang jenis ini bukan orang-orang yang cinta dunia. Bukan orang-orang yang serakah terhadap kekayaan. Kemarin kita sudah belajar. Orang-orang ini bukan orang-orang yang cinta akan kemewahan. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang cinta akan kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman yang jatuh di tanah yang subur akan memberi hasil dengan luar biasa limpah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita tahu apakah kita ini termasuk golongan tanah yang baik atau tidak? Atau bagaimana kita tahu apakah kita ini masuk klasifikasi pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, atau tanah yang baik? Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca,
kita mendapatkan jawabannya. Jadi dari mana kita tahu kita termasuk golongan yang mana adalah silahkan kita bertanya sendiri. Adakah buah di dalam kehidupan kita? Kalau sudah jawabannya adalah ya, pertanyaan selanjutnya buahnya sekedar buah atau buah yang lebat. Buah yang melimpah lebat adalah salah satu tanda bahwa Anda dan saya itu bertumbuh. Dan karenanya hati kita adalah hati yang baik. Yang karenanya pada waktu benih itu ditaburkan, benih itu tumbuh dengan baik, dengan indah, dengan luar biasa. Nah, Yohanes 15 ayat 8 kiranya menolong kita untuk menjawab pertanyaan itu. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dipermuliakan dengan apa? Bukan hanya dengan nyanyi-nyanyi, dengan pelayanan, ya, dengan menjadi anggota gereja, dengan di majelis gereja, dengan sering tampil di YouTube, bukan. Dengan apa Bapak dipermuliakan? Yaitu jika kamu, Anda dan saya, berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sudahkah kita berbuah? Berbuah di rumah, berbuah di waktu kita sedang belanja, berbuah pada waktu kita di tempat kerja, berbuah pada waktu kita di gereja, berbuah pada waktu kita berada di masyarakat. Jadi yang namanya menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar pergi ke gereja kalau hari Minggu. Bukan. Bukan sekedar dibaptis. Bukan. Bukan sekedar ikut perjamuan. Atau kalau mau lebih lagi, zaman sekarang, bukan sekedar terima minyak urapan. Orang kadang-kadang sudah merasa lega kalau sudah dapat minyak urapan, sudah ikut perjamuan, sudah jadi anggota gereja, sudah dibaptis, sudah ikut pelayanan, dan lupa bahwa menjadi orang Kristen yang sesungguhnya itu bukan sekedar itu. Juga bukan sekedar diberkati berlimpah-limpah, terima mujizat kesembuhan, terima mujizat ekonomi, terima mujizat-mujizat yang lain-lainnya. Bukan. Menjadi orang Kristen yang sejati adalah bertumbuh dan berbuah lebat bagi Kristus. Bukan sekedar diberkati berlipat kali ganda, tapi bagaimana kita memberkati. Ingat Matius 5 ayat 13 ayat hafalan kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam bukan menerima, garam justru malah memberi. Ke gereja bukan menerima, bukan fokusnya menerima, tapi ke gereja fokusnya memberi, berbuah bagi sesama, berbuah bagi masyarakat, berbuah yang nyata di dalam rumah kita, berbuah yang nyata bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadilah tanah yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami sudah menyelesaikan pelajaran tentang 4 jenis tanah. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bukan saja mendengar, tapi tolong kami untuk kami bisa menyimpan dan menerapkan dalam hidup sehari-hari, melakukan apa saja yang Tuhan firmankan, sehingga kami bertumbuh, berbuah lebat, dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan tolong supaya kami bukan sekedar memuliakan Engkau dengan mulut, bukan sekedar memuliakan Tuhan di gereja, tapi biar kami memuliakan Engkau dengan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kami. Buah karakter, buah pertobatan, buah perubahan hidup, buah roh. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, dan sampai jumpa dalam bahasan esok. Kalau Tuhan izinkan, kita akan masuk dalam topik yang baru. Tetap setia belajar firman Tuhan.